di hutan. Gitu. Nah, dari jiwa yang sehat akan muncul pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan murid akan menerima pembelajaran dari kita itu dengan baik. Gitu. Jiwa. Kita masih membahas jiwa. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Menurut kalian, jiwa itu seperti apa? Jiwa. Yuk, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Jiwa. Jiwa itu yang seperti apa? Saya, Ibu. Boleh. Menurut saya, Ibu ya, untuk jiwa ini merupakan ada pada batin manusia yang mana mencakup pada perasaan dan juga kepribadian, seperti itu. Oke. Nah, dapat insight lagi. Ada perasaan di dalamnya. Yang lain? Saya Ibu, Boleh. melanjutkan yang dari Mafahatul Hasanah, itu jiwa juga memiliki pemikirannya sendiri, dan juga angan-angan. Jadi jiwa itu bukan hanya perasaan, tapi juga pemikirannya dan pandangan. Oke. Satu lagi. Jiwa. Saya, Ibu. Menurut saya, jiwa itu bagian imaterial dari manusia yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kepribadian seseorang. Jiwa juga sering dianggap sebagai inti kehidupan seseorang. Oke. Jadi, kalau ada anak murid yang seperti kasus di negara kita yang banyak gitu ya, itu jiwanya dulu yang dibenahi, apa raganya dulu yang dibenahi? Fisik. Jiwanya dulu. Jiwanya dulu. Kenapa? Kenapa harus jiwanya dulu? Karena jiwa akan mempengaruhi fisik, Bu. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Oke. Tadi yang mau jawab siapa? Yang perempuan tadi. Gimana pendapat kamu? Itu sama seperti Ricky Agil. Oke. Jiwanya dulu. Kalau kalian nggak sehat, kalian nggak bisa ngajar dengan baik. Kalau mood saya lagi jelek, saya nggak mungkin bisa ngajar. Gitu. Begitu juga dengan siswa. Jadi, kesimpulannya, di sini nggak ada papan tulis ya. Saya paling nggak suka sebenarnya kalau Zoom atau Google Meet. Coba kalian gambar orang lengkap sekarang. Nanti tunjukkan nama saya. Ambil kertas, gambar orang lengkap. Di buku kalian, gambar orang lengkap. Yang sudah boleh tunjukkan ke saya. Tunjukkan aja ke kamera. Saya akan jelaskan. Boleh? Ricky, Mas Bupatul, Naswa, Jihan. Ditunjukkan gambar orang lengkap. Ini kalau udah di kelas, habis ini papan tulis sama saya. Di sini nggak ada. Oke, coba perlihatkan. Nggak apa-apa, gambar orang lengkap. Nggak kelihatan, belum kelihatan dengan saya. Oke. Orang lengkap yang ada di gambar kalian, ada kepalanya, ya, ada badannya, ada kakinya. Itu orang lengkap. Itulah manusia. Ada kognitifnya,
ada afektifnya, ada psikomotoriknya, kaki itu. Kalian tulis di sampingnya. Kepala kognitif, hati ini afektif, kaki itu psikomotorik. Ada orang yang berpikir baru melakukan sesuatu. Ada. Jadi semua tindakannya itu dari hasil kognitif. Ada orang yang marah-marah dulu, perilaku dulu, baru dia berpikir akibatnya. Itu ada. Berarti psikomotorik dulu yang digunakan, baru kognitifnya. Lalu fungsi afektif apa, Bu? Dari tadi nggak disebut. Afektif itu adalah hati nurani. Kalian akan dibatasi oleh hati nurani. Jadi ketika kalian di kelas mau marah, semarah apapun gitu ya, bagi orang yang menggunakan kognitifnya terlebih dahulu di atas, saya marah harus di saat yang tepat. Misal gitu ya, afektifnya bekerja. Afektif akan mengatakan kalau kamu marah dengan kata-kata, mungkin nggak mempan. Tapi kalau kamu marah dengan menggunakan pukulan, mungkin itu mempan tapi bikin anak sakit hati. Jadi ada afektif itu akan membisikkan gitu hati nurani dalam tanda kutip. Kalian akan sering seperti itu nanti kalau kalian sudah mengajar, betul-betul mengajar gitu ya. Saya pengen memberikan nilai seutuhnya sama mahasiswa tuh nilai real mereka untuk memberikan mereka pelajaran gitu ya, nggak mau saya katrol. Tapi hati kecil saya, hati nurani mengatakan, udahlah, mereka sudah berusaha. Memang mata kuliah ini mungkin sulit untuk dicerna. Karena melihat perilaku orang ternyata tidak semudah omongannya Mario Teguh gitu ya. Itu semua butuh teori, butuh akademisi, butuh segala gitu. Yang mungkin mereka tahu adalah ilmu psikologi adalah ilmu curhat. Udahlah. Akhirnya saya katrol nilainya. Walaupun tidak semuanya saya katrol, tetap ada nilai asli. Itu ada hati nurani yang bekerja. Tapi kalau ada orang yang nilainya langsung but masuk, siapkan validasi, keluar nilai C. Nanti di akhir baru mikir, oh iya ya, coba tadi saya katrol sedikit aja. Minimal tidak terlalu jatuh-jatuh amat. Jadi setelah melakukan, dia baru berpikir. Hati nuraninya baru bergerak. Yaitu manusia sekarang. Begitu juga dengan di dunia pendidikan. Makanya kenapa lahir psikologi pendidikan. Itu untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang pendidikan. Itu fungsi psikologi pendidikan. Dan psikologi pendidikan adalah asalnya dari psikologi terapan, gitu ya, psikologi khusus. Gitu. Ada psikologi umum, ada psikologi terapan. Psikologi pendidikan, psikologi ekonomi, psikologi hukum, itu semua dari psikologi terapan. Seluruh aspek kehidupan kita itu dari psikologi, makanya dikatakan mother of science. Yang orang yang kalian gambar tadi, kepala, fisik, kalian gambar fisik kan? Tapi jiwanya itu di kognitif, afektif, psikomotor itu tidak terlihat. Tapi menggerakkan raga kalian. Kalian mau nulis A, pikiran sama tangan itu harus sejajar. Kalau kalian lagi kesel, ngajar gitu ya, lagi kesel, terus kalian harus ngajar, mending nggak dulu. Nggak sinkron antara jiwa dengan raga. Yang ada nanti kalian ngamuk-ngamuk di kelas. Strategi pembelajaran kalian out-outan. Udah siswanya kita harus selesaikan, mentalnya harus kita jaga. Mental kalian sedang tidak sinkron. Itulah gunanya yang namanya pengendalian diri dalam psikologi. Coba deh kalian lagi out-outan, kalian mau ngajar. Jadi, siapa yang nggak ngerjain PR sekarang? Keluarkan tangan. Kalau dulu saya gitu. Sebenarnya bukan karena gurunya juga dia itu, karena memang kitanya juga tidak mengerjakan PR, gitu ya. Dipukullah tangan.
Guru lagi menjelaskan, saya mentalnya lagi terganggu mainin tim X. Waktu itu pelajaran matematik, makanya saya sangat suka dengan pelajaran matematik. Saya juga mengambil sekolah statistik gitu ya, dasarnya dari matematika. Jadi saya sangat menyukai hitung-hitungan juga, psikologi juga gitu. Kenapa? Karena ada IQ di psikologi dan itu menggunakan hitungan matematik. Itu alasan saya kenapa bergelut di psikologi gitu. Dilempar saya pakai kapur. Tapi dia tetap tenang. Calm down si guru teh. Ya, udah ngelempar saya. Saya dendam. Enggak. Karena saya tahu dia lagi menjelaskan saya mainin tip X. Dulu tip X adalah barang mahal gitu ya. Saya baru beli, biasalah. Anak Pak Harun itu SMP ya. SMP agak nakal saya. Saya sudah menghabiskan waktu nakal saya. Nilai 5 di rapot matematik saya juga pernah. Gitu ya. Jangan ditiru. Gitu. Setelah menghabiskan masa nakal saya menghabiskan sisa hidup saya di pendidikan. Gitu. Itulah yang kalian gambar adalah raga, jiwa, kognitif, afektif, psikomotorik. Oke. Sekarang itu baru yang sangat sederhana, Neng. Belum yang rumit. Jangan gini deh. Kayak tadi aja, stop sharing. Nah, kita akan lihat di mana kedudukan psikologi pendidikan. Dan bagaimana nanti cara ngebimbing siswanya. Nanti akan saya jelaskan sambil berjalannya perkuliahan 16 semester. Nah, ini masih awal, muka-muka sudah mulai lelah gitu ya. Sambil tadi mungkin sahurnya terlalu pagi. Biasanya kalau hari pertama terlalu pagi, nanti hari terakhir terlalu siang gitu ya. Oke. Kita mulai dari sejarah perkembangan psikologi. Kalau saya ini cepat aja. Yang penting kalian tahu dasarnya, tidak melenceng, dan pemikiran kalian, tolong, psikologi itu bukan ilmu meramal. Bu, tapi kan kita juga memprediksi tingkah laku anak. Betul, predictable, betul. Tapi bukan meramal zodiak. Kesehatan saya hari ini gini, keuangan saya hari ini gini. Bahkan banyak sekarang kepribadian itu dilihatnya dari zodiak. Wah, repot ini. Gitu. Banyak juga anak-anak yang bunuh diri karena mendiagnosis sendiri. Oh, kepribadian saya seperti ini. Melihatnya aja belum pernah gitu ya, merasakan aja belum pernah. Tapi sudah mengatakan bahwa oh, saya orangnya introvert, ekstrovert, ambivert. Wah, repot ini. Ya. Makanya itulah gunanya ada pendidikan dan ahli. Gitu. Saya juga dulu waktu kuliah psikologi dikatakan, Mbak, jurusan mana? Waktu itu saya mau ujian. Terus biasalah naik bus ya, saya kuliahnya di Salemba. Di Jakartanya itu di Salemba. Ketika naik bus, dengan teman-teman saya duduklah. Duduk aja ya. Terus dia nanya, Mbak kuliah di mana? Di kampus itu, saya bilang. Jurusan apa? Psikologi. Wah, Mbak bisa baca saya dong. Bisa, saya bilang. Kalau ada tulisannya di jidat. Gimana bisa? Saya hanya bisa melihat dari tampak look-nya dia doang. Kenapa? Dia adalah orang yang percaya dengan ramalan. Gitu ya. Karena kok saya bisa baca dia gitu. Yang saya baca adalah buku ujian saya waktu itu. Oke, sejarah perkembangan psikologi dari psikologi menjadi filsafat. Pertama dalam masa Yunani kuno dulu ya. Terus psikologi menjadi bagian filsafat. Makanya kadang-kadang ngelihat orang psikologi itu pandai berkata-kata ya. Berfilsafat, bukan bersilat lidah ya, tapi berfilsafat. Lalu psikologi menjadi bagian fisiologi. Fisiologi ini dalam arti kata kedokteran. Contoh, dulu psikologi dengan kedokteran itu nyambung di UI. Tahun 1955 itu Prof. Imam Santoso itu memecah menjadi fakultas masing-masing. Tapi masih di bawah satu naungan. Makanya ada dokter kesehatan jiwa ya, SPKJ. Ya.
Nah, itu dari kedokterannya, boleh menggunakan obat-obatan. Psikologi itu gini, psikologi itu kan kalau orang ngamuk dikasih obat-obatan antidepresan sama dokter SPKJ. Setelah tenang, perilakunya kan harus dikembalikan. Ya harus di riset ulang lah gitu ya, bahasanya itu riset ulang. Kita harus mendidiknya lagi, harus bisa dikembalikan ke masyarakat dengan perilaku yang normal. Itu tugasnya psikologi atau psikolog. Tidak pakai obat-obatan gitu ya, tapi merubah perilakunya gitu. Itu aja. Jadi kita nggak pakai obat-obatan, tapi kita pakai terapi-terapi. Nanti ada konseling, ada bimbingan. Makanya mata kuliah ini namanya psikologi pendidikan dan bimbingan peserta didik. Bagaimana membimbing siswa sesuai dengan perkembangannya, kita merubah perilakunya, gitu ya. Bu, mohon maaf. Ya, Ini Google Meet-nya 2 menit lagi berakhir, Bu. ya berarti nanti kamu bikin lagi, nggak usah bikin lagi kan? Oh ya, nanti. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Semoga-moga kita nggak Zoom lagi ya. Saya nggak bisa salto kalau di Zoom. Kalau di kelas saya udah kemana-mana. Nanti kalau di kelas, PJ duduknya itu saya tidak menghadap ke saya, tapi dia melingkar, gitu ya. Gitu. Nanti tolong diatur tempat duduknya. Ketika datang saya nggak menghadap saya, tapi melingkar. Saya sukanya berdirinya di center. Bukan saya harus menjadi pusat perhatian, bukan. Tapi saya harus melihat mahasiswa saya satu persatu wajahnya, gitu ya. Oke, lalu tahun 1879, psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Dan akhir abad 21. Psikologi menjadi bagian dari filsafat. Ini adalah fenomena kejiwaan yang ditelaah secara filosofis. Nih, yang paling terkenal, Plato dan Aristoteles. Menurut Thomas Aquinas, jiwa adalah bentuk yang meliputi materi, yaitu badan. Jiwa menjalankan aktivitas melebihi raga. Jiwa itu bekerjanya 24 jam tanpa henti. Kalau nggak percaya, ketika kalian sedang diterpa banyak tugas, ketika tidur kalian akan berpikir. Kadang-kadang terbawa mimpi, itu penjelasan mimpi. Bukan mimpi itu nanti bakal kejadian nih. Enggak, karena proses ada yang ditaruh di alam bawah sadar kalian, lalu muncul di permukaan ketika tidur. Karena saking jiwanya aktivitasnya melebihi raga. Kepikiran terus, ya lama-lama jadi kebawa mimpi, karena kamu repress di alam bawah sadar, kamu munculkan di dalam tidur. Nih, karena jiwa bersifat rohani, maka setelah manusia mati, jiwanya tetap hidup. Jiwa yang dimaksud di sini bukan yang ketika sudah meninggal jiwanya ke atas ya, maksudnya balik ke Sang Pencipta. Tapi di sini adalah jiwanya tetap hidup, perilakunya selalu diingat. Makanya memperlakukan seseorang itu sangat diingat oleh orang lain. Kan Agus sedih itu kan lagi booming lagi ya, istrinya meninggalkannya. Saya suka cerita saya suka melihat kayak gitu tuh bukan apa, karena saya orang psikologi kali ya. Saya melihat gitu, kenapa dia bisa disiram air keras, berarti ada something. Ternyata dia menyakiti mental seseorang dengan kata-katanya, mungkin dengan perilakunya. Makanya kenapa banyak orang yang maaf membunuh atasannya gitu ya, atau atasannya nggak puas dengan hasil kerja bawahannya ikut dihabisi gitu. Jadi cara kita memperlakukan orang lain itu sangat membekas di jiwanya gitu ya. Jadi raga bisa bekerja sendiri tanpa jiwa, itu adalah robot.
jiwa tidak bisa bekerja tanpa raga. Jadi kalau kalian pikirannya lagi kalut, yang kalian pikirkan adalah, kayaknya pengen nonjok, dan akhirnya itu terjadi, gitu ya. Oke. Selanjutnya John Locke. Ini adalah John Locke ini teori yang di semua lini psikologi dipakai. Ini adalah yang paling terkenal, teori tabula rasa. Tabula rasa itu apa? Itu adalah di mana manusia seperti kertas putih, lalu kalian menggambarnya, yang menggambarnya adalah lingkungan. Kita juga dibentuk dari pengalaman. Makanya kenapa ada orang yang merubah kepribadiannya secara utuh, gitu ya. Bisa jadi itu lingkungan yang merubahnya. Nanti kita akan bahas di bab teori kepribadian, konsep-konsep teori kepribadian, gitu ya. Setiap tingkah laku kita pada dasarnya merupakan hasil belajar, sehingga dapat diubah melalui pengalaman yang baru. Kalau kalian di semester 1 kemarin males, gitu ya, tingkah laku kalian tidak sopan, terus melawan dosen, gitu ya. Semester 2 ini kalian sudah mendapatkan pengalaman kemarin. Dan bagaimana orang itu bereaksi, bagaimana dosen itu bereaksi. Begitu juga dengan saya. Pengalaman kemarin ketika mahasiswa nilainya jelek, reaksinya seperti apa. Itu pengalaman untuk saya. Oke, ternyata nanti karena mahasiswa dikasih nilai B dengan A aja masih komplain gitu ya, dengan tidak introspeksi gitu nilainya 20-30, maka yang semester ini harus pakai strategi yang lain. Jangan-jangan nanti strategi saya adalah memberikan nilai murni gitu ya. Ya cek ya sekalian gitu, karena nggak pada sadar diri. Bisa jadi seperti itu. Jadi orang-orang itu memiliki pengalamannya masing-masing. Gitu. Iya. Ini adalah gejala fisiologis. Ini adalah saraf-saraf ya, saraf sensoris, motorik, di mana orang ada otak kanan, otak kiri. Siswa memiliki otak kanan dengan otak kiri, yang mana yang dominan otak kanan, yang mana dominan otak kiri. Nanti kita akan belajar. Intinya adalah semua yang di dalam jiwa, raga kita itu diatur oleh berbagai macam saraf sensorik, ada motorik. Kenapa usia TK lebih banyak kita pembelajaran motorik? Kenapa SD lebih banyak C1 menghafal? Kenapa SMP, SMA lebih ke pemahaman? Nah, itu dari sini fisiologi. Kalian kan sering tuh foto di Bacang. Foto di Bacang itu adalah yang namanya taksonomi Bloom. Apa taksonomi Bloom itu? Adalah kompetensi. Tingkat kompetensi yang harus dimiliki setiap siswa. Itu ciri dari FKIP. Kenapa? Kamu nggak mau dong ngajar tiap hari menghafal aja, nyuruh murid kamu menghafal aja. Kamu juga pengen siswa itu paham dengan apa yang kamu jelaskan. Ya enggak? Setelah ini mahasiswa, saya nggak mau lagi menghafal. Saya pengen siswa itu selain paham, dia juga bisa menganalisis suatu kasus. Itu udah tingkat yang paling tinggi. Mahasiswa tuh harusnya udah bisa menganalisis sebuah kasus. Gitu. Ya. Psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Wilhelm Wundt, filsuf, dokter, psikologi, ahli hukum dari Jerman. Jadi psikologi itu ada di sosiologi, ada di hukum, ada di filsafat, di kedokteran nuklir, di mana-mana. Karena mother of science. Ini dari Jerman. Ya. Wundt menyatakan bahwa objek telah psikologi bukan lagi hakikat jiwa yang tidak bisa diobservasi, tapi fenomena-fenomena kejiwaan yang berupa tingkah laku. Contoh nyata,
Saya nggak tahu dari 38 mahasiswa ini, motivasinya apa ada di kelas saya. Apakah karena kewajiban memilih RPS? Apakah karena pengen tahu ilmu psikologi itu seperti apa? Apakah untuk menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa? Saya nggak tahu. Yang bisa saya observasi adalah tingkah laku kalian. Contoh, datang tepat waktu di kelas saya. Dia aktif di kelas saya. Oh, oke. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa ini berminat, gitu, berminat dengan MK ini dan memang pengen tahu ilmunya seperti apa dan akan digunakan ketika dia menjadi seorang guru, gitu ya. Jadi yang bisa kita observasi adalah tingkah lakunya. Motivasi kalian saya nggak bisa nilai dengan berbagai macam niat di 38 orang ini. Gejala-gejala jiwa bisa diteliti melalui eksperimen, terus melalui R&D dan semacamnya, gitu ya. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Psike, logos, adalah ilmu jiwa. Mau dari bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Belanda, psikologi bahasa Indonesia. Ilmu tentang jiwa. Dapatkah jiwa dipelajari secara ilmiah? Tidak. Iya, tidak. Bisa dipelajari secara ilmiah jika keberadaannya dapat diobservasi, seperti tadi. Motivasi hidup bagian dari jiwa seseorang. Nggak bisa kita lihat apa motivasi hidup seseorang. Uang, harta, tahta, Naruto, gitu ya. Semua orang memiliki hasratnya masing-masing. Yang kita bisa observasi adalah tingkah lakunya. Gitu. Itu yang membuat psikologi menjadi sebuah ilmu. Ilmu itu cirinya dapat dicatat, diamati, dan diukur. Perilaku orang bisa diamati, bisa. Bisa diukur, bisa. Menggunakan instrumen. Gitu ya. Misalnya kita pengen melihat motivasi seseorang di kelas kita. Kamu aja jadi guru, kamu kan bisa mengamati. Di kelas dia tidur apa enggak, ribut apa enggak, aktifnya di kelas kamu gimana. Yang kamu lihat adalah perilakunya. Berarti jiwanya memang ingin mendapatkan ilmu, gitu ya, ilmu pengetahuan. Yang dipelajari psikologi bukan jiwa manusia secara langsung, tetapi manifestasi hubungannya dengan perilaku. Oke. Mulai kelihatan wajah-wajah tambah bingung. Ya, nggak apa-apa kok. Saya dulu waktu kuliah juga, saya taunya psikologi ilmu curhat. Setelah kesini, saya mendapati orang-orang curhat ke saya alihkan. Saya juga konselor di UPABK. Kalau kalian pernah mendengar UPABK, saya juga sering mendapatkan jadwal konseling dari seluruh Untirta, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya, saya tidak akan mengganggu jam ngajar saya untuk konseling. Biasanya saya memilih di hari-hari yang saya kosong, gitu ya. Yang mau konseling juga bisa, saya ke konselor yang lain sesuai dengan jadwal yang sudah ada di UPABK. Buka aja webnya, tadi juga kelihatan saya hari apa, gitu ya. Nggak tahu yang semester ini saya belum memperbaharui jadwal saya, karena ternyata jadwal saya cukup padat juga. 28 SKS, ditambah saya dosen tugas tambahan, gitu ya. Ya puyeng, gitu. Oke. Psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku manusia. Ya. Simpulannya, psikologi merupakan ilmu karena telah memenuhi syarat sebagai ilmu, dapat dicatat, diamati, dan diukur. Metodenya ilmiah, tersusun secara sistematik. Objek yang dipelajari psikologi adalah perilaku manusia, baik perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Orang yang tadi sudah kalian gambar. Kalau psikologi yang meramal gitu ya,
orang-orang pintar dalam tanda kutip, itu namanya parapsikologi. Ya, parapsikologi. Jadi bukan psikologi ilmiah, gitu ya. Saya tidak memahami parapsikologi, walaupun saya belajar sedikit dulu, belajar di awal parapsikologi itu misalnya membaca kepribadian orang dari tangannya, dari tengkorak wajahnya, gitu ya. Itu sebelum psikologi menjadi sebuah ilmu. Kita diperkenalkan, tapi saya ke psikologi ilmiah, gitu ya. Mungkin kalian pernah melihat di IG ada yang psikoterapi ya, yang siapa tuh namanya, dokter siapa, dia melakukan psikoterapi, ternyata setelah alam bawah sadarnya dibuka, dia kecewa dengan orang tuanya, dia kecewa dengan pasangannya, itu ilmiah. Karena memang ada yang namanya dalam psikologi itu merepress hal-hal yang tidak diinginkan itu ke alam bawah sadar. Contoh, kamu pernah mendapati hal yang gak enak ketika kamu sekolah kemarin SMA. Kamu berusaha melupakannya, denial. Sampai kamu tidak mengingat-ingat lagi, tapi sebetulnya tidak hilang. Tapi ada di alam bawah sadar. Dan tanpa sadar, ketika kita mendapati stimulus, respon kita itu yang sudah dipendam lama gitu, pengen marah, pengen ini, ketika kamu mendapatkan stimulus tentang masalah kamu. Makanya manusia juga stimulus respon, gitu ya. Jadi ada guru yang berstimulus, memberikan stimulus, ada yang tanyakan, respon siswa diem aja. Kamu mau nggak kayak gitu? Enggak kan? Kita bingung, kamu paham apa enggak? Kalau ngelihat dari hasil nilainya jelek gitu ya, giliran disuruh bertanya bingung, entah malu gitu, karena manusia itu ada stimulus, dia pasti berespon. Oke, sedikit lagi kita ke objek psikologi. Objek material ilmu adalah objek yang bersifat umum. Objek material psikologi adalah manusia itu sendiri. Objek formalnya perilaku. Jangan kebalik ya. Objek materialnya itu adalah manusia, objek formalnya adalah perilaku. Biasanya ini suka saya tanyain kalau pas ujian. Karena harus tahu, objek formal yang kita lihat yang utama adalah perilaku, material adalah manusia itu sendiri. Fungsi psikologi. Nah, ini camkan dalam pendidikan. Fungsi deskriptif. Psikologi dalam menggambarkan objek formal secara lengkap, benar, dan jelas. Perilaku seseorang yang kita amati, perilaku siswa yang kita amati, itu harus lengkap, benar, dan jelas. Jangan melihat anak yang tidak bisa diam di kelas, kamu katakan anak itu bodoh. Kamu katakan anak itu hiperaktif. Kalau memang belum ada kejelasan menggunakan tes-tes tertentu. Itu gunanya deskriptif. Guru itu, anak ini bandel ya. Ternyata di MK kita misal, dia nggak bisa bagi kurang kali tambah. Kita mengatakan bahwa, anak ini bodoh banget. Ternyata dia memiliki kesulitan belajar tertentu. Salah satunya adalah diskalkulia. Kesulitan berhitung ini biasanya banyak terjadi pada anak-anak yang mempelajari matematik. Diskalkulia, makanya namanya diskalkulia. Kalku itu dari hitung, kalkulator, gitu ya. Jadi jangan sebagai guru tuh, kok nggak bisa sih di kelas saya? Kok nggak bisa sih berhitung 1 tambah 1 aja? Siapa saja dia memiliki kesulitan belajar yang jelas. Caranya gimana? Ketika kamu sudah melihat ciri seperti itu, kamu datangi guru BK, dia akan memberikan tes. Ada namanya tes AUM sama DCM. Setelah nanti juga pas orang BK mengatakan kayaknya ini ada kesulitan belajarnya yang model-model diskalkulia nih, cirinya arahnya ke sana. Dia akan memberikan rekomendasi ke psikolog. Jadi nggak bisa kita berdiri sendiri. Ternyata dia harus butuh terapi. Kayak orang disleksia kan? Gimana coba? Kalau kita sebagai guru wali kelas gitu ya, sok tahu.
Ini anak ini bodoh. Itulah fungsi deskriptif. Melihat perilaku anak lengkap, benar, jelas. Jangan setengah-setengah. Fungsi prediktif. Psikologi dapat membuat perkiraan yang dapat terjadi di kemudian hari berkenaan dengan perilaku manusia. Betul. Prediktif di sini, kalau orang yang datangnya terlambat terus ke kelas, prediksi kita dia tidak akan naik kelas. Karena tidak mencapai nilai KKM. Gitu kan? Dan kamu harus mencari solusinya. Bagaimana anak itu mengejar ketinggalan di kelas kamu. Itu fungsi prediktif, kita tuh udah harus peka gitu. Anak nggak masuk 3 kali. Wah, ntar minggu depan nggak masuk lagi nih. Prediktif, gimana nih besok ujian? Kita kan bisa membuat prediktif yang berkenaan dengan perilaku. Anak kena bullying. Prediktif kita pasti dia mengalami ansietas nih. Di kelas nanti dia diem aja. Dia takut berteman dengan teman. Jadi bagaimana nanti kita atur di kelas tempat duduknya atau apa membuat dia nyaman. Itu fungsi prediktif. Yang terakhir fungsi pengendalian. Menghindarkan hal-hal yang tidak diharapkan. Gitu ya. Kita menghindarkan anak-anak dari kecemasan, dari kesehatan mental yang buruk, gitu ya. Nih, klasifikasi psikologi. Struktur fungsional behavior, psikologi dalam, psikologi humanistik, psikologi gestalt, dan masih banyak lagi. Saya udah kenyang mempelajari ini. Oke, bidang yang dibahas, psikologi umum, psikologi khusus, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi abnormal, psikologi kesehatan, psikologi agama, dan seterusnya. Ada psikologi hukum, psikologi kedokteran nuklir, psikologi sosiologi ada. Saya sering berkolaborasi dengan Bu Justika, gitu ya. Jadi ini psikologi pendidikan itu psikologi khusus yang kita berikan kepada calon-calon guru. Bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan. Psikologi perkembangan ini ada sendiri. Kalau di jurusan kami ini ada, saya pengampunya, psikologi umum saya pengampunya, psikologi kepribadian saya dengan Bu Putri pengampunya, psikologi sosial saya dan Bu Odah pengampunya, psikologi abnormal Bu Putri, karena Bu Putri dari klinis, saya dari perkembangan, gitu ya. Saya dari perkembangan anak dan remaja. Saya dari perkembangan, saya dari pendidikan anak dan remaja. Ini, jadi tahu di mana letak psikologi pendidikan, kenapa psikologi pendidikan itu penting ketika kalian menjadi seorang guru. Sekarang guru sangat berat, dengan tingkat kesejahteraan yang masih minim, harus bergelut dengan mental murid, ya, karena nggak akan sama didikan kita dengan keluarga tidak sama. Dengan keluarganya tidak sama. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa menyelesaikannya. Kalau ada orang tua yang seperti di pesantren, saya juga akan mengatakan silakan bawa pulang aja Bu, gitu ya. Dengan alasan ini. Takut juga mempengaruhi yang lain. Nah, hal-hal seperti itu kan ada caranya, berbicaranya, kita perlihatkan nilai-nilainya, gitu kan. Apalagi anak-anak yang suka tawuran, nah itu masuknya ke psikologi abnormal. Penyelesaiannya dengan psikologi abnormal. Gitu. Yang terakhir, ada psikologi teoritis dan ada psikologi terapan. Manfaat mempelajari psikologi untuk diri sendiri, untuk orang lain, berusaha memahami perilaku manusia, memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya, dan yang terakhir berhasil dalam penyesuaian. Ada pertanyaan sampai di sini? Kelihatan wajah-wajah bingung, gitu ya. Psikologi ternyata sangat rumit, panjang untuk menjadi psikologi pendidikan juga. Kalau sudah kita ya sudah menguasai behaviorisme, fungsionalisme, kita baru bisa turun ke psikologi umum, baru bisa turun ke psikologi abnormal, pendidikan, dan semacamnya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, Aulia, silahkan sebelum Ibu ke kampus. Ibu izin bertanya, kita kan sering banget ya Bu ya dengar kayak kesehatan mental ataupun kesehatan emosional. Sebenarnya keduanya itu tuh apa sih Bu yang membedakan antara kesehatan emosional dan kesehatan mental tersebut Ibu? Seperti itu. Terima kasih Ibu. Oke. Bentar. Saya balesin dulu WA. Saya lagi ngajar nggak? Kan tadi saya sudah jelaskan ya, kesehatan emosional itu di dalamnya ada kemampuan pengendalian diri. Ketika kamu sedang capek, lalu kamu harus mengajar, moodmu sedang tidak baik, emosimu pasti terpengaruh. Nggak sehat. Tapi, kamu mampu mengelolanya, memprosesnya. Nanti dulu deh marahnya. Marah ke orang lain bukan berarti aku harus marah ke murid. Itu orang dengan kesehatan emosional yang baik. Bisa mengendalikan diri. Kamu nggak mungkin kan ngamuk-ngamuk di depan orang banyak ketika kamu merasa tidak nyaman. Apa yang harus kamu lakukan adalah menghindari acara tersebut. Kalau saya gitu. Saya kalau sedang tidak ingin berbicara, sedang emosi saya sedang tidak baik, saya diam, dan saya keluar dari acara tersebut. Cari angin aja dulu. Nanti kalau sudah kelar, saya masuk lagi. Biasanya itu kalau rapat awal semester. Karena pertama saya pusing dengan jadwal yang sudah saya buat, kedua keluhan mahasiswa gitu ya. Yang tadi saya bilang, kadang-kadang mahasiswa komplain tapi tidak menyadari dirinya itu seperti apa. Gitu. Pengen rasanya itu ya, ngomong kata-kata mutiara gitu. Tapi kan kita sebagai makhluk yang dewasa, apalagi saya, yang sebenarnya usia 40 dalam perkembangan itu sebetulnya sudah marahnya itu tidak perlu lagi melempar kapur gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Itu, jadi itu kesehatan emosional, dan itu harus, guru tuh harus punya semua itu. Kalian pengendalian diri. Lalu yang kedua, kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental mencakup kesejahteraan psikologis, kognitif, dan sosial secara keseluruhan yang mempengaruhi manusia itu berpikir dan bertindak. Makanya saya katakan orang yang dengan psikologis yang sehat, berpikir dan bertindaknya itu sejalan. Kalau jiwanya sehat, orang yang seperti itu berpikir dan bertindaknya sejalan. Kalau emosi lebih spesifik, jadi kemampuan mengelola. Kamu mau marah gitu ya, nih, kita puasa saat ini, bulan Ramadan. Itu untuk melatih kesehatan emosional. Kamu bayangkan, saya waktu awal puasa, saya mau ke Rau, itu penuh jam 9. Kemarin habis ngajar kelas 2, saya langsung ke pasar. Saya nggak punya apa-apa. Terus suami saya mengatakan, mau beli apa lagi? Saya cuma butuh telur saat itu. Sebetulnya saya pengen banyak beli gitu ya. Cuma ngelihat orang, ngelihat mobil berderet, pedagang udah di tengah jalan lagi gitu. Apa yang saya lakukan? Kita pulang aja. Aku udah nggak mood kalau ngelihat kayak gini. Daripada aku marah-marah, daripada saya marah-marah ke orang-orang yang menghalangi kendaraan saya, kan nggak mungkin. Jadi saya mengendalikannya, saya pulang. Malamnya baru saya ke pasar lagi. Dan di situ saya bebas membeli yang saya mau. Kita memiliki strategi untuk menyelesaikan atau mengendalikan diri kita. Gitu. Kalau misalnya, Bu, gimana kalau saya cemberut setiap hari gitu ya? Kalau saya nggak suka, saya cemberut. Ya sudah, kamu tidak bisa menghindari situasi, kamu diam aja. Dengan kamu diam sudah mengendalikan emosi kamu kok. Daripada kamu harus melempar kursi, sebetulnya kita pengen gitu ya, kalau lagi marah, nonjok orang, maki-maki pakai kata mutiara. Tapi pengendalian emosi itu lebih membuat kita santai. Bukan merepress, bukan. Tapi kita juga harus punya gini,
Ya udahlah, buat apa juga kita lawan, nanti sama nggak warasnya. Kalau saya prinsipnya gitu. Saya bukan tidak pernah dihajar sana sini gitu ya, tapi saya pikir ngapain lah. Saya berpikir saya orang berpendidikan, saya kuliah, saya satu tingkat di atas dia. Mungkin kedengarannya agak sombong ya, tapi macam-macam orang bagaimana cara mengendalikan emosinya. Gitu. Kalau kamu maunya iya aja ya, kamu nggak punya pengendalian emosi ya, kamu malah dianggap rendah sama orang lain. Wong kamu marah, kamu lempar kursi kok. Banyak kan? Kayak di daerah mana tuh? Dia yang nyenggol spionnya, dia yang marah lucu gitu. Saya kadang-kadang kalau orang kayak gitu tuh suka saya senyumin aja, turun dari mobil senyumin. Saya cuma satu kata mengatakan nama bapak itu. Di sini siapa yang salah sebenarnya? Dengan ekspresi tenang aja. Mungkin cara-cara itu di gejolak muda kalian itu belum kepake. Kalian masih menggebu-gebu. Kalau marah tuh masih pengen melempar segala macam. Sayang barangnya. Kalau saya mah sayang kewarasan saya gitu untuk menghadapi orang-orang yang memang nggak waras dalam tanda kutip gitu ya. Orang-orang yang emosinya tinggi. Gitu. Jadi banyak strategi. Caranya itu banyak. Cuman orang nggak mau belajar doang gitu ya. Saya juga di atas 30 baru, ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Karena demi kesejahteraan emosi saya dan kesejahteraan psikologi saya. Nanti kalau saya marah-marah, saya didoain jelek pula. Saya kan nggak salah apa-apa, Bu. Disuruh, saya sumpahin, Ibu. Wah, udah. Semua orang punya caranya masing-masing. Kalau saya seperti itu. Itu yang saya pelajari selama kuliah. Namanya coping stress. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Good. Ya, silakan. Iksan. Permisi Bu, mohon maaf sebelumnya Iksan hadir. Kamu ada hadir tadi? Oke. Iya, dari awal. Soalnya tadi nggak iya apa gimana tidak berespon. Jadinya susah kan. Ada lagi yang ingin tanyakan? Aku Ibu mau nanya. Silahkan. Tadi kan ada pernyataan dari John Locke yang bilang kalau tingkah laku itu merupakan hasil belajar dan dapat diubah melalui pengalaman yang baru. Betul. Nah, aku mau tanya, kalau misalnya sifat seseorang yang dibawa dari lahir itu apakah sama seperti tingkah laku dapat diubah melalui pengalaman baru atau pengalaman belajar dia? Seperti itu, Bu. Oke. Kalau kamu mengatakan sifat itu masih bisa berubah. Nah, yang nggak bisa berubah itu karakter. Kenapa sifat bisa berubah? Contoh, kamu orang pelit. Terus kamu ikut pengajian. Di sana dikatakan bahwa bersedekah tidak akan membuat kita miskin. Sifat kamu berubah. Saya mau bersedekah. Walaupun kamu bukan menghilangkan sifat pelitnya, tapi kamu lebih perhitungan. Mungkin ada orang yang bisa ngasih 100.000, tapi kamu mulai dari 10.000, dari 5.000 lah ya, dari karena kamu tidak pernah bersedekah sama sekali. Tapi sifat kamu mulai berubah, kamu mulai bisa memberikan sedekah ke orang lain. Karena kamu berprinsip itu tidak akan membuat kita miskin. Itu sifat, bisa dirubah. Tergantung lingkungan mana yang kamu datangi. Kalau kamu datangi lingkungannya begajulan ya, sifat kamu pun ikut dengan mereka. Yang biasa ngomong anjir ya anjir, terus sampai ujung. Gitu ya. Anjir kan sama dengan anjing bukan? Dan sekarang itu banyak dikatakan kaum muda. Mau kelihatan apa? Keren. Mau kelihatan apa? Merasa wah. Ya dari tadinya kamu orang baik-baik, dididik baik-baik, ternyata kamu berteman dengan anak-anak yang model seperti itu, ya kamu akan terbawa. Itu sifat, bisa merubah. Gitu ya. Watak yang nggak bisa dirubah. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini, udah jam 9 pula, dan saya sudah lelah. Terima kasih untuk kehadirannya. Silahkan PJ, nanti ini divalidasi. Yang kemarin juga, kelas kemarin nggak divalidasi. Gini, karena kalau nggak divalidasi, kita dianggap tidak hadir.
dan kalian juga dianggap tidak bisa mengikuti UTS dan UAS. Karena UTS itu dan UAS, ya pokoknya selama 16 semester, saya berikan kalian waktu 3 kali untuk tidak masuk. Makanya itu gunanya PJ memvalidasi supaya terkontrol siswa mana yang hadir di minggu ini. Karena kalau misalnya di sini tidak tervalidasi, maka kalian semua dianggap tidak hadir oleh sistem, gitu ya. Sistem kita sangat menakutkan. Bahkan penilaian pun kalian sudah paham sendiri lah. Tadi udah saya buka, gitu ya. Jadi nanti kalau mau komplain, kita sama-sama menghadap ke Upatik, gitu ya. Oke, Ibu, ya. izin. Itu Hitana Rifa Pranaja hadir tapi nggak bisa on mic. Cuman udah komen di kolom chat. Nggak bisa login apa? Siapa? Nggak bisa on mic, jaringannya katanya nge-lag gitu, Bu. Oh, oke. Ibu izin, Aulia Nuriski hadir. Tadi jaringannya juga nge-lag keluar-keluar. Oke, berarti hari ini semua hadir, PJ. Nanti setelah saya tutup Zoom, silahkan divalidasi. Saya refresh dulu deh. Karena di sini diisiakan saya ya. Kode jadwal, mata kuliah, kelas, dosen, ruang waktu, pertemuan terlaksana berapa kali. Kalau nggak tervalidasi, 0 kali aja terus. Buntutnya nggak bisa ujian, gitu ya. Memang sistem yang sedang berkembang agak-agak. Maka kita harus mengikutinya baik-baik, gitu ya. Kita harus manjain siakan. Oke, saya rasa itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Saya pengen ke kampus karena saya sudah bosan di rumah. Lumayan lah, kalau kuliah praktikum ada di kampus. Padahal nggak praktikum juga sih. Oke, saya akhiri perkuliahan sampai di sini. Kita bertemu minggu depan insya Allah secara offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.